Dari hamparan sawah yang menguning, lahirlah tradisi. Dari semangat muda, lahirlah inovasi. Ini adalah Baledungga, pesta seni panen padi. Halo Sobat Lensa, jumpa lagi dengan saya Frankie di Lensa Hulondalo. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Baledungga. Saya datang bukan hanya untuk melihat bagaimana pesta panen padi, akan tetapi saya melihat bagaimana panen bisa menjadi lukisan, bisa menjadi suara, dan bisa menjadi ruang temu. Sebentar lagi padi akan merunduk, bukan karena lelah, tapi kenyang akan berkah. Setiap bulir padi yang menguning adalah doa yang dijawab. Di Gorontalo, ada satu cara istimewa untuk mengungkap syukur atas panen, Baledungga. Kini, sebuah komunitas anak muda memberi wajah baru pada tradisi ini, menyulam panen padi dengan seni, merayakan syukur lewat karya dan pertunjukan. Inilah Baledungga, dari ladang ke galeri, dari budaya ke masa depan. Dulu Baledungga itu adalah satu tradisi untuk menyambut pasca panen. Jadi penantian yang dulu kan masa tanam itu 6 bulan. Jadi penantian masa panen itu sangatlah lama. Sehingga orang-orang seperti ada euforia untuk menyambut masa panen itu. Sehingga mungkin ada sekedar bahwa panen itu juga memberi aura positif untuk bagaimana bisa bersukaria karena pada saat sebelumnya, misalnya sebelum 6 bulan itu orang-orang akan belum kekurangan makanan, beras khususnya, sehingga mereka akan bertahan dengan misalnya pisang, umbi-umbian dan sebagainya. Sementara untuk makanan beras itu agak mahal dulu, sehingga euforia itu yang dirayakan oleh masyarakat yang khususnya petani. Esensinya bahwa sekarang itu untuk artis itu ingin bahwa Baledungga itu tidak sekedar perayaan pasca panen, tetapi bagaimana memberi muatan positif terhadap pasca panen itu sendiri. Apakah dengan kegembiraan yang bisa untuk memberi edukasi tertentu yang memberikan pencerahan pada sasarannya adalah generasi muda yang semakin menjauh dari tradisi-tradisi lama Gorontalo.
Maledungga di tahun ini mengangkat tema tentang suaka, sebuah makna mendalam tentang perlindungan, tentang rumah, tentang menjaga yang rapuh agar tetap bernyawa. Dan semuanya terjadi di sini, di tengah ladang, di tengah warga, dan di tengah semangat anak muda. Makna daripada suaka adalah mungkin dalam kita beri maknanya bahwa itu suaka itu kan perlindungan. Maka petani sekarang itu kan kurang terlindungi dari segi apapun. Misalnya untuk penyediaan bibit, penyediaan pupuk, pembasmi hama dan sebagainya masih di tataran belum menjadi pemerintah perhatian. Padahal dulunya ketika masa-masa sebelumnya, saya tidak menyebut masa di mana, tetapi itu adalah ajek, bahwa pupuk ada, bibit ada, memanennya bagaimana itu sudah. Tetapi ketika makin ke sini itu makin tidak lagi bisa dikontrol oleh pemerintah, tetapi sesukanya petani saja mau menanam kapan apa semua. Kalau dulu diatur masa panennya itu kapan, masa menanamnya kapan, gitu. Jadi suaka ini lebih kepada bagaimana kita berpikir untuk melindungi petani, melindungi beras, sehingga tidak lagi menjadi satu kegelisahan bahwa tidak bisa makan. Dan memang orang Gorontalo dulu itu cuman makan beras itu cuman pada temporary, dia hanya tempo. Setelah itu dia makan jagung, pisang, umbi-umbian dan lain-lain. Dan bahkan pada masa paceklik itu bisa makan bitule, bonggol pisang. Nah itu ataupun buah nau, kolang-kaling itu. Dan itu yang mungkin pernah saya juga mengalami itu. Walaupun misalnya pada saat itu saya punya orang tua, guru dua-dua punya jatah, tetapi kita harus berbagi dengan keluarga. Dan harus kita makan yang seperti orang kebanyakan pada musim paceklik itu. Nah itu tadi, esensinya adalah bagaimana melindungi bahan makanan, melindungi petani, supaya generasi petani ini ada. Kalau misalnya tidak terlindungi, orang bertani pun sudah tidak mau. Ya kita bisa lihat contohnya tanah-tanah sawah dan sebagainya sudah jadi bangunan. Orang semakin berpikir bahwa dia akan menikmati apa yang sesaat. Dia jual sawah, dia nikmati, tetapi dia tidak berpikir bahwa akhirnya seperti apa. Nah ini yang memerlukan tangan-tangan pemerintah yang untuk bisa melindungi ini. Maledungga kini menjadi ruang suaka bagi dialog lintas generasi. Seni bukan lagi milik galeri atau panggung. Ia bertumbuh dari tanah, menyatu dengan suara warga, lalu mekar dalam bentuk baru. Ini bukan hanya tentang estetika, tapi tentang rasa aman, tentang rumah yang menyambut siapa saja untuk bercerita. Di sini, seni menjadi pelindung bagi kenangan dan harapan. Di tempat seperti ini, seni menemukan kembali akar kejujurannya. Ia tidak lagi sekedar objek pajangan, melainkan menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan.
Syukur tidak selalu harus lantang. Kadang cukup lewat tarikan kuas atau lewat sebuah panggung kecil di gilingan padi. Dari ladang ke kanvas, dari panen ke pameran. Bagaimana memberi makna pada Meledungga itu menjadi satu edukasi, menjadi satu perayaan yang sifatnya lebih luas. Misalnya di sini adalah kami sebagai seniman, apakah dia seniman perupa, teater, tari dan sebagainya, itu mencoba dikembangkan di sini. Nah, mungkin itu yang seringkali kita melupakan ini. Nah, dari ini memberi aksentuasi bahwa tidak sekedar pasca panen itu yang dirayakan, tetapi bagaimana dia bisa memberi ruang untuk berapresiasi terhadap seni, bisa berkarya seni dan sebagainya. Seni itu belum terkonfirmasi dengan baik dengan masyarakat. Apresiasi masyarakat masih rendah. Pekerja-pekerja seni masih hidup dalam kalau bekerja di luar di seni itu masih sedikit kurang, tidak bisa diandalkan lah dalam kehidupan, sehingga penyadaran itu perlu bahwa seni itu penting untuk bagaimana budi pekerti, bagaimana adab dan sebagainya. Jadi tidak sekedar hanya karya, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat dari hasil seni itu. Jadi sesungguhnya bahwa karya seni itu adalah satu ungkapan perasaan yang dihasilkan oleh daya pikir yang untuk sekiranya bisa mempengaruhi masyarakat untuk punya pengetahuan baru, punya kepedulian sosial dan sebagainya. Tapi seni di sini bukan hanya keluh. Ia adalah doa yang dicat, protes yang dibingkai, dan harapan yang ditorehkan dalam setiap goresan kuas. Karena kita sebagai seniman, karena itu yang kita gerbongnya kita bawa ke sini. Mungkin kalau kita ekonom berbeda lagi. Karena kita adalah seniman, nah bagaimana memberi makna kepada Meledungga itu dengan karya-karya seni. Misalnya karya saya adalah Panggoba. Panggoba itu juga mungkin dalam kultur orang Gorontalo sudah nggak ada. Tetapi itu adalah pernah hidup, pernah ada. Mungkin Panggoba itu lebih kepada bagaimana seseorang Panggoba itu punya pengetahuan yang luas tentang ilmu perbintangan. Bagaimana dia melihat bintang, oh ini bisa menanam ini padi harus ditanam pada bulan ini dan tanggal sekian. Kalau ditanam di bulan lain itu akan ada hama atau ada macam-macam, sehingga itu bisa merusak hasil pertanian. Tapi karena orang Panggoba ini itu tahu masa tanamnya kapan, masa membersihkan rumputnya kapan dan sebagainya. Cuman ada satu hal yang mungkin agak menggelitik ketika Islam datang. Ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh Panggoba ini. Misalnya menaruh tempurung mata, tempurung yang 3 mata itu di pematang, terus ada menyan di dalamnya. Mungkin bisa dilihat lukisan saya. Di situ ada sedikit pemaknaan terhadap bagaimana Panggoba itu. Yang sebenarnya di sisi lain Panggoba itu adalah sebuah pengetahuan yang luar biasa dalam tradisi kita. Cuman karena ada ritual-ritual tertentu yang dianggap oleh Islam adalah sedikit melenceng. Padahal itu kan memang dibawa dari masyarakat tradisional kita yang politeisme. Sehingga ya seperti halnya Dayango ataupun, nah itu
mirip-mirip lah. Tetapi saya memberi ruang kepada Panggoba ini karena dia punya pengetahuan menafikan apa yang dilakukan dalam ritual-ritual itu. Mereka berkarya agar tak lupa bahwa tanah bukan hanya sumber makanan, tapi juga sumber makna. Maledungga bukan hanya perayaan, ia adalah cara menyusun ulang hubungan antara manusia, tanah, dan makna. Tradisi Maledungga, syukur tidak sekedar diucap. Ia dimasak, disuguhkan, dan dibagi. Di Maledungga, akar itu dirawat oleh pendidikan, keterlibatan, dan kepercayaan. Generasi baru tak hanya diajak menonton, tapi merasakan dan mencipta. Makanan lokal menjadi bahasa cinta. Pangan bukan sekedar komoditas, tapi warisan. Di antara aroma hasil panen musim ini, lahirlah perlawanan kecil. Lewat rasa, lewat tawa, lewat kehangatan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Kita berharap bahwa tradisi itu bisa diwariskan turun-temurun sampai ke anak cucu kita sebentar. Walaupun misalnya ada kekhawatiran-kekhawatiran, tetapi kita mencoba untuk mengedukasi supaya dia bisa turun-temurun. Walaupun dalam bingkai kehidupan kita sekarang itu tidak lagi punya kepedulian. Karena teknologi itu lebih mengangkangi kehidupan orang. Walaupun misalnya untuk bertani dan sebagainya ada di internet, tetapi orang tidak peduli itu. Mungkin sekian persen bisa peduli itu, tetapi persentase lebih banyak itu mengabaikan itu. Maledungga bukan tempat yang hanya dikunjungi setahun sekali. Ia adalah kesadaran bahwa kita punya tanah yang memberi, punya warisan yang harus dirawat, dan punya suara yang patut disuarakan. Selama masih ada yang peduli, tradisi tidak akan hilang. Selama seni masih mau merangkul, budaya tidak akan sunyi. Ini bukan akhir dari Maledungga,
ini permulaan babak baru. Sampai jumpa di perayaan budaya berikutnya.